Kim, cek Wah, WhatsApp, Kim. di-record. Oke, teman-teman ini udah live recording. Kim bisa tolong cek WhatsApp. Sudah. Thank you. Thank you, Kim. Saya kirim di grup Marina Ancol. MC. Do you have song? Sure. Haroy? Sure. Mau menyanyi bagaimana? Delay. Oh, menyanyi bareng gitu? Boleh lah. Oh, tapi delay nggak apa-apa. It's okay. Oke. Nggak, kalian aja duet, kita dengerin. Jangan loh, di-record ini. Okay, can we just start? Mulai ya? Silakan. Oke. Kalau ada gitar lebih bagus atau piano? Oh, Tapi kan Jadi, delay. awal. nanti delay pendeta. Jadi Oh Iya. ya. Next time kita sing along aja pakai Fountain Academy, itu enak tuh sing along tuh. Jadi musiknya dari dia, terus kita ikutin dia aja. betul. Kayak di lagu Sion ya. Iya, Lagu nanti Sion. bisa saya hidupin di sini. Oke. Jadi lagunya dari lagu Sion atau apa, pilih yang mana. Nanti saya cari, terus kita yang tinggal sing along lagunya dari dia. Oke. Oke. Mulai Jo? Mulai, Jo. Oke. Selamat malam untuk kita semua. Selamat malam. Selamat malam. Salam sejahtera. Oke. Sebelum kita memulaikan Bible Study kita malam hari ini, mari kita mengundang Roh Suci lewat doa dalam hati kita masing-masing. As our opening song, let us open our lagu Sion edisi lengkap. If you have lagu Sion, nomor 313. Aku mau Yesus sertaku. Ayat 1 dan 2. Nanti ayat 3 dan 4-nya nanti di penutup. Oke. Oke, ayat 1 dan 2 ya. Aku mau Yesus sertaku. 1, 2, 3. Aku mau Yesus sertaku sendirian bila Tuhan kataku tangannya melihat aku tak akan takut karena dipimpin Yesus. ku pergi dan dan bersujud dan ku ikut jejaknya. Aku mau Yesus sertaku karena lemah. Suaranya Suaranya menghibur aku dan menuntun jejakku. Aku tak akan takut karena Yesus menjaga. Ku pergi dan bersujud dan ku ikut jejak. Amen. As our opening prayer will be led by Rifa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, setiap penyertaan yang senantiasa boleh kami rasakan.
lebih kasih setia Tuhan yang tak pernah berkesudahan selalu menjadi bagian kami dari waktu ke waktu. Saat ini ya Tuhan, seberapa kami yang terkumpul lewat perlindungan Tuhan dan lewat media yang Tuhan berikan kepada kami ini, ketika kami akan membuka lembaran-lembaran firman Tuhan dan menyelidiki apa maksud Tuhan dalam kehidupan kami, biarlah Roh Kudus Tuhan menuntun kami ya Tuhan, sehingga kebenaran daripada Tuhan saja yang akan menerangi dalam kehidupan kami, berikan kami arahan ya Tuhan untuk apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan ini. Sehingga ya Tuhan, karakter kami diubahkan dari hari ke hari lebih serupa dengan karakter Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, memberkati akan teman-teman kami yang mungkin akan bergabung sebentar, bila Tuhan boleh jaga mereka di masa yang mereka berada. Sertai perbaktian kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. 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 Oke. Lagu berapa lagi? Kelihatan kan lagu Sionnya ya? Iya. Oh, enggak di sini. Oh, ada. Iya, di Oh, share screen-nya kelihatan. Oke. Masih ada mau round testimoni lagi, Kak? Atau udah yang tadi? Oke. Before we listen to the lesson from Pastor Yohanes, we're going to hear some testimony because testimony and prayer request because tadi Kak Steve, Pastor Larry belum join kita di prayer meeting, so we want to hear some testimony from you guys, you too. Yes, please. From Pastor Larry duluan atau Kak Steve, terserah. Tadi saya sudah. Testimoni mengenai apa? Pemeliharaan. Ya, whatever. Sepanjang hari ini atau sepanjang minggu ini, sepanjang masa karantina. Atau sudah dengan doa atau hanya testimoni? Request? Mana-mana, Pastor. Oke. Halo? Halo, ya. Testimoni yang lewat tapi masih yang penting ada pelajaran rohani buat orang. Boleh enggak? Oh, boleh sekali, boleh. Jadi agak ini tapi kita mau bikin singkat. Kita rasa kita punya hidup ini adalah anugerah dari Tuhan. Oleh karena waktu umur 5 tahun pernah tenggelam di danau, Tondano. Tapi ada pendeta Kumayas yang selamatkan kita. Tuhan gunakan pendeta Kumayas untuk selamatkan kita waktu itu. Di saat umur 7 tahun, motor tabrak kita, dan banyak yang bilang, Larry sudah mati, Larry sudah mati. Tapi puji Tuhan, masih hidup. Dan waktu periksa di dokter, waktu itu kita masih ingat, menurut dokter 10-15 tahun kemudian, katanya akan terjadi gangguan sama kita. Tapi setelah kita hitung, dari umur 7 tahun, artinya umur 17 tahun, maka apa yang dokter prediksi itu bisa jadi. Tapi waktu umur 17 tahun, akhirnya tamat dari SMA, dari SLA Kawangkoan waktu itu. Jadi 15 tahun, masih ada 5 tahun lagi ke depan. Jadi di saat umur 22 tahun, kita tamat pendeta dari Universitas Kelabat. Jadi puji Tuhan, prediksi dari dokter itu meleset, dan sekarang, sejak kita sekarang 40 tahun, itu artinya 18 tahun anugerah Tuhan yang kita alami dalam perlindungan Tuhan. Tapi sebelum itu juga, di saat kita umur 19 tahun, tahun 1999 sempat jadi misionari di Papua. Dan di sana juga kita hampir dibunuh. Mau ditusuk dengan pisau yang tajam.
Tapi puji Tuhan cuma 2 kata kita punya doa waktu itu. Kita bilang, Tuhan tolong. Dan puji Tuhan waktu kita sebutkan Tuhan tolong, itu Bapak yang mau tusuk sama kita, mau tikam sama kita itu, akhirnya dia berubah dari wajah yang penuh dengan kemarahan, berubah jadi takut. Dan dia keluar, nggak pernah balik lagi. Jadi kita rasa kita punya hidup ini tinggal kemurahan Tuhan. Ini semua adalah karena berkat perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Kalau bukan Tuhan pasti selama mati. Cuma sekarang kita sementara menyerahkan sama Tuhan. Kalau begitu, sisa hidup ini Tuhan mau pakai untuk apa? Kita mau serahkan untuk Tuhan. Tuhan mau bikin apa sama kita di pelayanan, terserah. Yang penting boleh berguna bagi orang lain dan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi inilah kita punya kesaksian singkat. Semoga boleh jadi satu motivasi untuk orang bahwa Tuhan senantiasa menjaga dan memelihara. Dia tidak akan pernah tinggalkan orang walaupun menghadapi masalah yang berat sekalipun. Terima kasih. Amin. 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 Any other Amin. testimony? Ya, tadi testimoni ya. Jadi seminggu terakhir kan kita di rumah ya. Jadi kerja dari rumah, bisnis dari rumah, semua dari rumah. Terus pelayanan pun juga dari rumah. Dan ternyata di saat-saat seperti ini sebenarnya saat yang paling baik untuk kita memberitakan firman Tuhan kepada bukan hanya sesama kita umat sisa, tapi justru kepada dunia, pada teman-teman kita yang non-Advent. Dan terbukti kalau memang kita mau lakukan, kita bisa jangkau banyak orang lewat smartphone kita, lewat Facebook kita, lewat WhatsApp, lewat Instagram. Kata-kata pengharapan, kata-kata yang membangun moral dan kekuatan iman, ini cuma sedikit yang saya tampilkan di Facebook kita, ya kan, dalam hitungan seminggu aja kita sudah menjangkau sekitar 3.434 orang, yang 99%-nya itu non-Advent. Ya, karena saya masuk ke situs-situs fanpage grup itu yang bukan Advent. Kalau saya masuk situs Advent, terus terang justru responnya sedikit. Tapi kalau saya masuk grup yang non-Advent, itu justru responnya banyak sekali. Karena buat mereka, ini apa ya kan gitu kira-kira ya. Jadi salah satu pesan yang seharusnya kita bisa sampaikan adalah pesan health message kita. Ya kan? Dan kita punya jawabannya. Ya kan? Pesan bahwa hukum Tuhan itu sudah memberitahu udah lebih dahulu mendahului waktu 3.000 tahun yang lalu dibandingkan kesehatan modern tentang cuci tangan, tentang karantina, tentang isolasi, tentang baju dicuci dan segala macam, itu semua udah di Alkitab. Jadi health reform kita, pekabaran 3 malaikat kita itu bisa kita berikan kepada orang lain. Masalah nanti percaya nggak percaya itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi bagian kita bisa share ministry from home lah istilahnya. Kan work from home ini kita service or ministry from home lewat smartphone kita, dan puji Tuhan banyak yang merespon. Jadi banyak yang bisa kita kerjain selain tentu kerjaan atau bisnis, tapi kita bisa mengundang teman-teman kita untuk meneliti firman Tuhan, share video, share artikel kebenaran firman Tuhan. Ya kan, share musik-musik lagu rohani yang
bisa meningkatkan moral dan meningkatkan iman. Dan puji Tuhan, ada sekitar 3.400 orang dalam seminggu terakhir yang terjangkau lewat postingan-postingan yang menurut kita udah biasa karena kita udah sering baca. Tapi buat dunia di luar sana itu pengharapan, itu sesuatu yang mereka nantikan. Jadi itu testimoni saya. Amen. Terima kasih Steve untuk testimoninya. Oke. Saya yakin Tuhan tetap menggunakan kita dimanapun kita sekarang, bahkan di rumah sekalipun kita bisa jadi berkat untuk banyak orang lewat media yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Oke, kita akan segera masuk kepada Bible Study. Untuk itu, kita serahkan kepada Pastor Jono. Mohon di-unmute ya, Bapak Pendeta. Oh ya, sudah. Terima kasih sudah diingatkan. Dipersilakan. Berapa lama sih waktunya? Biasanya? 30 menit, 40 menit. Sabtu ya. Ya, 20 menit. standar. 20 sampai 30 menit kan? Oke. Bu biasanya sih kalau Ya, 30-40 menit boleh. Oke. Kalau gue sih pribadi, saya biasanya sekitar 15 menit pembahasan, habis itu kita bakal diskusi ya. Oke. Oke, jadi saya senang ini pertama kali saya bergabungnya di Bible Study OYIM. Sebelumnya karena tempatnya di Ancol, saya nggak bisa datang berhubung pelayanan saya ada di Cikampek. Jadi kalau mau ke sana itu rasanya kayak dari ujung ke ujung. Tapi pertama sih waktu Bang Roy tadi sore Bang Roy bilang, tadi siang kan Bang Roy kan bilang untuk supaya aku bawa firman. Sebenarnya saya pribadi agak ngerasa agak gimana gitu. Soalnya pertama kali kan, terus tiba-tiba begitu datang langsung disuruh bawa pelajaran. Tapi saya akan coba berikan yang terbaik dan kita akan lihat sama-sama firman Tuhan yang telah dia sampaikan ya. Saya ingin mengundang sahabat-sahabat semua dan juga Pak Pendeta untuk membuka Alkitab Anda dalam Mazmur 120. Mazmur 120. Oke. Sudah? Mazmur 120. A Song of Ascent. Oke. Dalam bahasa Indonesianya ini adalah lagu apa? Nyanyian ziarah. Ziarah. Ya kan? Nyanyian ziarah. Nah, buku Mazmur itu, seringkali kita berasumsi bahwa buku Mazmur itu adalah buku yang ditulis oleh Daud. Tapi sebenarnya kalau kita lihat secara detail, Mazmur itu bukanlah buku yang ditulis oleh Daud, tapi itu adalah kompilasi dari beberapa penulis. Kita punya penulis, ada Daud, ada juga, mungkin saya nggak terlalu ingat siapa aja namanya, tapi ada sekitar lebih dari 3 orang yang menulis buku Daud, Mazmur ini, beda-beda. Asyur. Ada juga Asyur dan ada juga Mazmur 88 itu ditulis oleh satu orang dari Bani Kores kalau saya nggak salah. Tunggu ya, saya coba buka. Mazmur 88 itu ada juga Asap. Oke. Jadi beda-beda penulisnya. Dan kalau di Mazmur 88 ada juga Heman. Oke, lihat penulisnya beda-beda. Daud adalah hanyalah salah satu dari penulis, tapi basically the book of Psalms is a compilation of different songs and poetry. Itu adalah kompilasi dari beberapa lagu dan juga puisi. Dan ini ditulis oleh orang-orang yang datang dari latar belakang berbeda. Mayoritas sebenarnya musisi. Oke, dan buku Mazmur itu terdiri dari genre musik yang cukup variatif. Pernah nggak ada yang belajar sedikit tentang buku Mazmur? Apa saja genre yang ada di buku Mazmur? Jenis-jenis lagu apa saja yang ada? Ada yang bisa tebak? Aku kayak pernah dengar pembahasannya tapi lupa. Udah lama. Ada yang pernah kayak dikategorikan gitu kan di buku Mazmur itu ada. Tapi udah lupa sih. Kalau kita lihat itu kayak Mazmur 140 sampai 145
140 sampai 150 itu genre-nya lebih ke arah puji-pujian. Ada juga genre permohonan. Ya kan, ada jenis-jenis mazmur itu memang berpusat di permohonan. Nah, ada juga beberapa jenis mazmur yang mempunyai genre lamentation atau ratapan. Oke. Jadi beda mazmur, beda genre, dan beda tujuan juga. Nah, kalau Mazmur 120, ini adalah mazmur yang disebut sebagai nyanyian ziarah. Atau dalam bahasa Inggrisnya a song of ascent. Ascent, A-S-C-E-N-T-S. A song of ascent. Iya kan? Ada nggak? Coba cek bahasa Inggrisnya. Kalau KJV nggak muncul. Nggak muncul ya? Kalau KJV nggak muncul. Nggak muncul ya. Tapi kalau di sini aku pakai NIV di sini. Oh enggak, iya. aku pakai NKJV. NKJV, sorry. Oh, oke. Di NKJV itu genre-nya adalah a song of ascent. Apa bedanya kata ascent dengan kata, beda nggak a song of ascent sama lagu nyanyian ziarah? Apa bedanya kata dua kalimat ini? 121 nyanyian ziarah. Di Greece kalau KJV di Greece. Berbeda nggak ascent sama ziarah? Beda lah. Beda, apa bedanya? Ascent naik permohonan. Kalau Pendakian. dalam bahasa Indonesia, ascent itu pendakian. Kalau Yes. begitu, kenapa dalam bahasa Indonesia kata a song of ascent itu diterjemahkan sebagai nyanyian ziarah? Kalau menurut bahasa aslinya malah alau itu ada beberapa sih, ada yang disebut Great Pilgrims, ya ziarah juga. Tapi ada juga disebut A Journey to Higher Places. Iya. Jadi tadi kata-kata itu, terima kasih Steve udah masuk langsung ke bahasa Ibrani-nya. Bahasa Ibrani itu kan bahasa yang mati. Ya, kalau mau jujur, Ibrani itu cuma punya sekitar 6.000 sampai 9.000 vocabulary. Makanya satu kata itu dalam bahasa Ibrani itu bisa mempunyai banyak makna. Nah, kata-kata ascend ini mempunyai dua kata, bisa juga ziarah, tapi bisa juga perjalanan menuju ke tempat yang lebih tinggi. Oke. Kenapa dibilang nyanyian ziarah? Karena Mazmur 120 sampai Mazmur 134 itu genre-nya sama. Kalau kalian cek Mazmur 120, 121, 122 itu semuanya masih masuk dalam kategori nyanyian ziarah. Iya kan? Betul tidak? Iya, betul. Oke. Kenapa dibilang ini semua nyanyian ziarah? Kalau kita ingat dalam tradisi keagamaan orang-orang Ibrani, oke, saya bilang Ibrani ya, bukan Yahudi. Ibrani, oke. Mereka setiap ada hari raya besar seperti Pondok Daun, seperti hari raya Yom Kippur, itu mereka diwajibkan untuk pergi ke Yerusalem. Oke, untuk merayakan hari raya ini. Dan selagi mereka berjalan di situ, nyanyian-nyanyian inilah yang mereka nyanyikan. Jadi 14 lagu ini adalah 14 lagu yang dinyanyikan umat Israel ketika mereka berjalan ke Yerusalem untuk merayakan hari raya besar mereka. Udah gets? Agak rumit ya, enggak kan? Oke. Sejauh ini gimana? Clear? Yang dinyanyikan selama. Jadi Mazmur 120 sampai Mazmur 134 itu adalah lagu-lagu ziarah yang dinyanyikan oleh bangsa Israel selagi mereka berjalan ke kota Yerusalem untuk merayakan hari raya besar mereka. Oke, sejauh ini udah jelas kan? Oke. Jelas. Oke, jelas. Jadi, tapi kalau kita mau lihat lagi setiap lagunya, ini lagunya genre-nya itu secara mendetail itu tidak sekedar puji-pujian saja. Jadi kayak ada perasaan campur yang bersatu dalam
genre lagu ini. Coba kita buka Mazmur 120. Ada yang bisa baca? Semuanya? Ya. English or Indonesia? I think either way, I'm fine with it. Either way. If you want to use English, no problem. Oke. Oke, sebelum itu, selamat datang Pastor Wenas. Selamat datang, Pastor Wenas. Halo, Pendeta. Malam. Oke. Halo. Ni hao. Let me Oke. read it in Mazmur 120. KJV ya. Ya. 120. Psalm 120. KJV. A song of the Greece. In my distress, I cried unto the Lord, and he heard me. Deliver my soul, O Lord, from lying lips, and from a deceitful tongue. What shall be given unto thee? Or what shall be done unto thee, thou false tongue? Sharp arrows of the mighty with coals of juniper. Woe is me, that I sojourn in Mesech, that I dwell in the tents of Kedar. My soul hath long dwelt with him that hated peace. I am for peace, but when I speak, they are for war. Oke, terima kasih Kim. Coba ada yang bisa baca dalam bahasa Indonesia? Oke. Supaya lebih clear lagi, coba ada yang bisa baca dalam bahasa Indonesia? Aku baca ya. Ya. Ayat berapa teh? 120 aja. Semuanya. Yap. Nyanyian ziarah. Dalam kesesakanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Ya Tuhan, lepaskanlah aku daripada bibir dusta, daripada lidah penipu. Apakah yang akan diberikan kepadamu, dan apakah yang ditambahkan kepadamu, hai lidah penipu? Panah-panah yang tajam dari pahlawan dan bara kayu arar. Celakalah aku karena harus tinggal sebagai orang asing di Mesek, karena harus diam di antara kemah-kemah Kedar. Cukup lama aku tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang benci perdamaian. Aku ini suka perdamaian, tetapi apabila aku berbicara, maka mereka menghendaki perang. Okay, so what kind of impression do you get from reading these psalms? Impresi seperti apa yang kita dapatkan ketika kita membaca Mazmur ini? Ada nggak kita dapat impresi damai? Kalau kita bandingkan ini dengan Mazmur 23, mana yang lebih indah? 23 lebih indah. Oke, tapi kalau kita masuk ke Mazmur 120 ini kayak satu Mazmur yang luar biasa melankolisnya. Iya kan? Dikatakan bahwa in my distress I cried to the Lord and he heard me. Deliver my soul, O Lord, from lying lips and from a deceitful tongue. Dan setelah itu ayat 3 dan 4 itu berbicara mengenai bagaimana dia itu dikelilingi oleh orang-orang yang penuh dusta. Dan bagaimana panah-panah mereka itu menyerang dia. Dan bahkan dia berkata, dia tinggal di tengah-tengah orang yang selalu mencari kehancuran. Dan dia juga berkata bahwa saya ini sebenarnya orang damai. Tapi setiap kali saya berbicara, reaksi yang saya terima adalah perang. Jadi kalau kita lihat di sini itu Mazmur 120 bukanlah Mazmur yang mempunyai keindahan dari Mazmur 23. Tapi ini adalah Mazmur yang penuh dengan duka cita. Ini adalah Mazmur yang penuh dengan kegalauan. Ini juga adalah Mazmur yang penuh dengan pergumulan. Tapi di atas segalanya, ini juga adalah Mazmur yang paling realistis untuk zaman kita. Seringkali kita sering beranggapan kan kalau semua manusia itu lahir baik. Ya kan, kita beranggapan bahwa semua orang itu memang baik dari awal ramah. Tapi Mazmur 120 itu berkata, realitanya adalah, well, we are surrounded by liars and by evil people. We are surrounded by those who are inclined to violence. Kalian tahu nggak sih, kemarin gue baca berita kan, bahwa dengan bertambahnya virus corona,
dengan bertambahnya virus corona di Amerika kan meningkat mereka kan yang ini kan yang lagi suffer kan, yang lagi sakit. Uniknya adalah gun sale juga meningkat. Udah pernah baca beritanya belum? Gun sale meningkat. Kenapa? Penjualan senjata juga meningkat. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa pada akhirnya kalau virus ini nggak bisa dikontaminasi, all that we have is chaos. See, people are inclined to evil. That's the basic of the nature. Dan kalau kita mau jujur, tidak peduli seberapa baik orang-orang yang ada di sekeliling kita, mereka itu pada akhirnya rela berbuat kejahatan demi pribadi mereka. That's the reality. The world that we are living in is an evil world. The people that you are living with are evil. Jangankan mereka, kita juga bisa kok berbuat kejahatan. Kita juga bisa menjadi lying tongue dan deceitful ini yang dijelaskan dalam 120. Jadi Mazmur 120 itu membawa kita, menyadarkan kita pada realita yang sebenarnya. Bahwa dunia yang kita hidupi ini adalah dunia yang jahat. Dan selama kita ada di sini, wabah penyakit, epidemi, dan juga semua jenis persoalan itu pasti ada. Dikatakan oleh sang penulis, "Who is me that I dwell in Meshach, that I dwell among the tents of Kedar? My soul has dwelt too long with one who hates peace." Artinya apa? Kekerasan itu adalah bagian dari dunia. Dan tidak peduli seberapa kuatnya kita berjuang, selama kita di dunia, kita akan pernah bisa lepas dari kekerasan. Saya juga waktu baca berita kemarin kan, kalau bahwa ada di beberapa komplek itu dokter sama perawat yang menangani corona itu ditolak di lingkungannya. Bayangin, mereka ini orang-orang yang berjuang di front line loh untuk menangkal virus ini. Tapi apa mereka terima? Mereka diusir dari kompleknya. Yang tinggal di kos-kosan diusir. Kenapa? Karena bagi orang-orang ini mereka beranggapan bahwa dokter dan perawat ini bisa menjadi carrier dari virus. Kenapa? Well, itulah buktinya bahwa dunia ini kejam. Mereka nggak peduli kepada kebaikan para perawatnya, mereka nggak peduli. Yang penting kehidupan mereka aman. Dan kemudian juga tadi pagi waktu kita ada berita Ibu Jokowi meninggal, banyak sekali komentar-komentar negatif yang muncul. Kayak, oh syukurlah ibu dari anak komunis itu udah meninggal. Bukannya malah mengucapkan duka cita, tapi ada beberapa orang yang justru menggunakan ini untuk menjelek-jelekan presiden. Kenapa demikian? Well, it shows the nature of people. Bahwa dunia yang kita hidup ini memang jahat. Dan kadang-kadang musibah itu terjadi supaya kita sadar bahwa ini bukanlah rumah kita. Dikatakan, saya ulang lagi ayat 5 ya, ayat 6. My soul has dwelt too long with one who hates peace. Kadang-kadang kita sudah kayak dinaboboin sama kenyamanan kita. Oke. Semua berkat yang kita terima sampai kita lupa kalau ini bukanlah akhir. Ini bukanlah rumah kita. Kita beranggapan, well, gue udah nyaman di sini, kenapa gue harus ke surga? Tapi setelah corona ini gue mulai sadar sih kayak, well, gue mulai sadar secara pelan-pelan. Saya mulai sadar secara pelan-pelan kalau semua yang ada di dunia ini itu semuanya ya temporal. Dan justru musibah yang kita sedang hadapi ini membuat saya untuk merasa ingin pulang. Ya, itu sih yang saya rasakan sepanjang udah hampir 3 minggu ini, bahwa memang dunia ini keras dan saya memang tidak dibuat untuk hidup di bumi ini. Saya harus pulang. Dikatakan lagi bahwa I am for peace, but when I speak, they are for war. Dan selama kita ada di dunia ini, kita pasti terus salah dimengerti. Oke, satu wabah pasti berlalu, pasti muncul wabah lain. Tapi kekerasan juga pasti datang silih berganti. Yang mau saya tanyakan adalah,
Kita rindu nggak untuk pulang? Itulah makanya Mazmur 120 itu merupakan Mazmur yang membuka dari nyanyian ziarah. Kenapa? Karena Mazmur 120 itu mengatakan dengan jelas alasan kenapa mereka harus kembali. Bahwa semua orang Israel menyadari tempat di mana mereka tinggal, tidak peduli senyaman apapun itu semua adalah tempat temporer. Dan kita semua tidak lain adalah musafir yang sedang berjalan menuju rumah Bapa. Mungkin untuk menutup ya, saya nggak akan bawa ini terlalu panjang juga. Jadi apa yang kita bisa buat? Apa yang kita bisa buat selagi kita bergumul dengan wabah corona, dengan semua kekerasan yang mungkin terjadi? Well, simple. Satu-satunya cara untuk kita pulang adalah dengan bertobat. Hanya itu saja. Karena pertobatan itulah yang membuat hati kita akan mengingat untuk pulang. Pertobatan bukan saja berarti kayak kita harus dibaptis lagi atau segala macam, tapi mungkin ini wabah ini bisa jadi saat bagi kita untuk mengevaluasi diri kita. Siapakah saya? Kemana saya mau pergi? Dan apa yang saya buat agar saya bisa sampai di tujuan saya? Itulah pertanyaan yang harus kita diskusikan. Sudahkah kita bertobat? Sudahkah kita mengalami perubahan hati? Sudahkah kita menjadi orang lebih sabar lagi, lebih dekat kepada Tuhan, dan lebih mencari tangannya di tengah-tengah musibah yang sedang kita alami? Oke. So that's all. Oke. Amen. Oke, ada Thank you, pertanyaan? Pastor Pertanyaan Yohanes. ziarah? Other question or addition, kami persilahkan Oke, ada tambahan? dari Pastor Yohanes. Saya mau mendengar dulu dari kalian. Jono, it's really Yep. actually my morning devotion this morning, and I was surprised that I got into this Bible study. Oh And ya? yeah, because it's related with my workplace actually. Kayak every day, no, every day sih kayak almost most of the time, kayak even though we're working so well, there's always people that will say something bad about us gitu. Just want to make us look bad, or just want to make maybe that thought by doing that they will look good. But thankfully, by these verses that I read, it brings me hope that I had a God that knows the truth, right? Okay, He knows whenever people say bad things about me, if it's not true, God knows that it's not correct, right? And even in David, who wrote that? Ya, Yes, gue kurang tahu sih siapa yang tulis. Maaf ya, gue bahasa Indonesia aja deh. I feel bad. Jadi si Daud ini, tapi one thing that I got from Daud from here, kayak he tells all the complaining to God. Kayak dia selalu memberikan apa yang nggak dia suka tuh dikasih taunya ke Tuhan gitu. Terus dia kayak punya reliever di dalam Tuhan. He feel relieved. Terus dia ngerti bahwa and I feel like him sometimes, kayak I feel like celaka nih tinggal sama orang-orang asing gitu kan. Tapi kita kan di sini kan we are in the world but we should live out of the world. We are in the world but we should not live of the world. Gimana sih? Kita dalam dunia tapi kita nggak boleh hidup seperti orang-orang di sini. Iya. In the world, but not of the world. Dan di sini juga aku mengajarkan bahwa even though kita dikejar-kejar fitnah kan, karena kan di dalam dunia profesional tuh banyak banget ya orang yang kayaknya seneng aja gitu bikin hidup gak damai gitu kan. Tapi di sini tuh kayak si Daud, dia tuh kayak
ya udah bodo amat, yang penting reputasi gue di depan mata Tuhan gitu. Tapi dia meminta pertolongan dari Tuhan untuk melepaskan dia daripada bibir dusta. Which is kayak itu impossible gitu nggak sih kalau melepaskan kita dari bibir dusta, karena kayak manusia itu kan pendusta. I don't know, but what I got is like yang pertama kayak it's related dan dia larinya ke Tuhan gitu. Dan dia tetap, coba deh, kalau misalnya dia suka perdamaian, tapi kalau dia berbicara, maka mereka menghendaki perang. Yang tadi lu jelasin kayak gimana? Yang gue dapat misalnya gini, dia suka perdamaian, tapi mereka menghendaki perang karena naturally emang manusia kan sukanya berperang nggak sih? Sukanya melawan gitu, kayak disobedient gitu. Jadi even though we're doing good things sama orang lain tuh baunya karena mereka nggak satu spirit, jadi mereka akan selalu memerangi kita yang berdamai gitu. Even though we're in the peaceful peaceful atmosphere kayak gitu. Yeah, thank you, Rachel. Yeah, it's a good point. Ayat kayak tadi kan lu notice kan kalau Daud itu memang sangat terbuka sama Tuhannya. Dan ini memang sih yang saya suka secara pribadi dari buku Mazmur. Well, all of the authors are always direct with God. Okay. Bahkan kalau kalian buka di Mazmur 137, coba Mazmur 137 ayat 8 sampai 9, ada bisa baca? Hai putri Babel yang suka melakukan kekerasan, berbahagialah yang membalas padamu perbuatan-perbuatan yang lakukan kepada kami. Berbahagialah orang yang menangkap dan memecahkan anak-anakmu pada bukit batu. Nah, lihat di sini, ini kayak kejam banget nggak sih apa yang dibilang sama pemazmur? Berbahagialah mereka yang mencampakkan anak-anakmu ke bukit-bukit batu. Itu kayak, I mean, that's scary, right? Iya kan? Pernah nggak kalian berdoa kayak gini? Berbahagialah orang-orang yang memecahkan anak-anak teroris itu ke batu. Baik, kalau saya melihatnya ini, Mazmur seringkali bukan hanya sebuah nyanyian, tapi juga sebuah nubuatan. Banyak type and anti-type, simbol dan yang ada di kitab Mazmur ini berbicara kepada bukan hanya gereja Tuhan di Israel, tapi terutama untuk gereja Tuhan di akhir zaman, terutama kita orang-orang Advent, terutama yang 8-9 ini kebetulan saya mempelajari. Ini bicara tentang putra-putri Babel. Ingat Babel itu the mother harlots have child, punya anak-anak pelacur. Ini berbicara tentang gereja-gereja yang menolak pekabaran 3 malaikat dan mereka punya ibu namanya Babel, dan anak-anaknya inilah yang masuk bagian dari gereja murtad. Jadi ada beberapa yang memang artinya literal, tapi saya lihat ada beberapa yang artinya ini spiritual, lebih kepada nubuatan, lebih kepada simbol, ya, karena memang Daud ini sama penulis kitab Mazmur, buku Mazmur ini dari Kejadian 1 sampai Mazmur 1 sampai 150 itu banyak simbol sanctuary, banyak simbol nubuatan yang berkenaan dengan kita di akhir zaman. Contoh yang ziarah itu, yang nyanyian ziarah, kalau cuma berhenti 120 frustasi kita.
Tapi betul katanya Pak Yohanes, kalau kita baca nyanyian ziarah sampai ke 134, itu happy ending buat umat Tuhan. Ya, waktu di dunia memang kita sengsara, tapi buat yang mencari pertolongan kepada Tuhan, yang menunjukkan keluh kesahnya kepada Tuhan, mereka katanya yang menabur dengan tangisan ya, dengan air mata itu ada di nyanyian ziarah itu. Ya, itu akan menuai dengan sorak-sorai. Jadi banyak hal itu yang simbol ya, yang tipe. Tidak semuanya literal, tapi menggambarkan keadaan umat Tuhan, baik itu di zaman Israel, tapi juga kita di akhir zaman sebelum Tuhan Yesus datang. Dan terus terang Mazmur 120 sampai 134 itu berbicara untuk kita umat Tuhan di akhir zaman. Ya, nah di sini Steve juga akurat sekali. Itu tadi kan lo bilang kan bahwa begitu kita sampai ke 134, semua it's a happy ending. Okay. And it's very accurate when you say it so. Dan di sini memang dikatakan bahwa hidup itu adalah bagaikan kita yang sedang berjalan dalam ziarah. Semuanya memang nggak mungkin bisa selalu baik. Tapi pada akhirnya, well, everything will become better. Dan yang perlu kita lakukan adalah untuk tetap terus berjalan sampai kita tiba di akhir itu. Nah, gue mau bawa lagi ke Mazmur 137. Steve, tadi memang bagus penjelasan teologisnya mengenai type and anti-type. But I want to talk more about the feelings of the sound. Okay. Kenapa tadi saya bawa kalian ke Mazmur 137 ini? Karena ini merupakan Mazmur yang bergenre kemarahan. Oke. Dan setiap Mazmur itu menunjukkan ekspresi dan atau emosi yang berbeda-beda. What I'm trying to say is that when you pray, it is okay to be angry with God. When you get disappointed, it is okay to express it to God. And because that's what David has been doing all the time. Ketika dia kecewa, dia sampaikan kepada Tuhan. Ketika dia berdosa, dia sampaikan kepada Tuhan. Di dalam semua emosinya itu dia terbuka. Dia tidak ada tutup-tutupin semuanya di hadapan Tuhan. Selama dia di depan Tuhan itu dia tahu kalau dia itu bisa menjadi, dia nggak perlu untuk Tuhan itu mengasihi dia apa adanya terlepas dari semua keraguan, semua kebimbangan, semua kesedihan, semua rasa frustasi yang dia miliki. So I think the book of Psalms, especially Psalms 120, it reminds us to open ourselves to God. Bahkan ketika kita merasa kecewa sama rekan kerja kita, ketika kita merasa kalau kita itu dizolimi oleh bos kita, kitab ini menyatakan bahwa bawa semuanya kepada Tuhan. Kalau kita kecewa kepada seseorang, bawa semuanya kepada Tuhan. Kalau kita merasa bahwa kita itu sudah dicurangi, kita sudah dilecehkan, bawa aja semuanya kepada Tuhan. Dan Tuhan siap mendengarkan. So, kembali lagi ke Rachel. Tadi yang lo sampaikan itu memang benar. Ya kadang-kadang memang ada rekan-rekan kerja yang berusaha untuk menjatuhkan kita. Kenapa? Karena semua orang memang dari lahir itu bersifat egois. Oke, karena memang kita sebagai manusia itu sudah didesain untuk menjatuhkan orang supaya kita naik. Dan kadang-kadang orang-orang seperti ini tidak bisa kita ubah. So the best solution that we can do is bring them in prayer. Sama seperti yang dilakukan oleh sang pemazmur dalam 120. Tadi lu ada bawa, tadi lu tanyakan tentang, tadi kamu nanya tentang Mazmur 127 kan. I am for peace, but when I speak, they are for war. Atau dalam kata lain mau dikatakan oleh penulis adalah, apapun yang saya katakan, orang-orang ini memang menganggap saya untuk mau perang. Well, that's the nature of the world. Dunia itu memang keras sih, dan memang nggak pernah damai. Jadi apapun yang kita buat, pasti salah mengerti, oke. Pasti dianggap sebagai nantang-nantang. So, the best thing that we can do, seperti yang gue bilang tadi adalah, bawa semuanya
ke dalam doa. Amen. Oke. Ada tambahan? Amin. Haleluya. Thank you so much. Thank you Rachel, Steve untuk masukannya. Ada lagi yang lain? Saya melihat dari kacamata yang sedikit agak unik, mungkin tidak kontekstual. Tapi saya lihat kesesakan yang dialami oleh Daud dalam dia menyampaikan doa. Kalau orang kita tinggal di lingkungan penipu atau di lingkungan orang yang berdusta, itu bukan ancaman buat diri kita saja kita terjepit, tapi kita terancam juga untuk terbawa perbuatan yang dilakukan oleh mereka. Karena mungkin kita lihat, loh orang-orang ini menipu kok berhasil. Orang-orang ini challenge, jadi saya pikir kesesakan Daud ini itu menunjukkan bahwa dia juga jangan sampai terlibat di dalam cara-cara yang dibuat oleh lingkungannya. Makanya dia bilang, celakalah aku harus tinggal sebagai orang asing di lingkungan yang seperti itu. Jadi tantangan juga buat kita sebagai umat Tuhan di zaman ini adalah kadang-kadang kita terbawa kepada situasi orang-orang yang menipu kok berhasil, diberkati. Nah, kita yang jujur-jujur ini sepertinya biasa-biasa saja. Nah, ini harus kita berdoa seperti Yakub, seperti Daud. Kita dalam kesesakan terancam, tapi kesesakan juga untuk kita terpancing berbuat seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita. Nah, ini yang saya lihat, makanya Daud berdoa. Jadi kesesakan saya lihat ada dua hal. Yang pertama, penipuan-penipuan yang bisa menjebak dia. Yang kedua, jangan juga dia terbawa dengan situasi seperti yang sama. Nah, ini apalagi orang-orang muda, kadang-kadang orang langsung melihat mau hasil. Ya, mereka tidak melihat pentingnya karakter bertahan di tengah-tengah situasi yang makin buruk. Jadi kita harus semakin buruk, harus muncul seperti emas. Dan itu harus dilakukan seperti Daud, doa dalam kesesakan. Kita harus semakin berserah. Ini saja dari sudut pandang yang pendeta bisa lihat. Oke. Terima kasih Pak Pendeta. Memang bagus sekali insight yang Pak Pendeta bagikan. Bahwa ini bukan saja berbicara tentang Daud yang dikelilingi oleh orang-orang penipu. Ini juga berbicara tentang bagaimana lingkungan ini bisa membuat dia untuk mengikuti pola yang sama. Itulah sebabnya saya mau menyambung lagi yang tadi Pak Pendeta Wenas sampaikan. Ayat 2 dikatakan, "Deliver my soul, O Lord, from lying lips and from a deceitful tongue." Ini unik, dikatakan deliver my soul. Aku nggak tahu kalau bahasa Indonesianya ya, apa itu bahasa Indonesianya? Ayat 2, sebentar. Lepaskan aku daripada bibir dusta. Iya, lepaskan aku daripada bibir dusta, daripada lidah penipu. Itu dalam kata lain ini memang sesuai seperti apa dikatakan oleh Pak Pendeta Wenas. Bukan saja dia harus dilepaskan, tapi dia juga harus bisa untuk tidak dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada di orang-orang sekelilingnya. Oke. Terima kasih Pak Pendeta. Ada lagi yang lain? Ada tambahan. Oke. Ini saya setelah coba pelajari dari Mazmur pasal 120 ini ada satu hal yang unik, yaitu biasanya seorang penulis ada dua ciri khas. Yang pertama dia sudah buat satu kesimpulan di kalimat awal, kemudian dia bikin uraiannya di kalimat-kalimat selanjutnya. Atau dia uraikan dulu di bagian awal, kemudian kesimpulannya dia taruh di bagian akhir. Nah, ini yang kalau kita coba pelajari, nanti coba teman-teman coba lihat. Menurut saya, di sini Raja Daud, dia menyampaikan ini seperti ada satu cerita sukacita sebenarnya, walaupun di tengah kesulitan yang dihadapi. Oleh karena begini, bagi saya, setelah saya coba perhatikan, ayat 1 adalah inti daripada Mazmur 120 ini. Oleh karena di sini dia bilang, "In my distress, I cried unto the Lord, and He heard me." Jadi, Daud menggunakan
kalau menurut apa ya kitab yang saya buka ini dia menggunakan past tense. Jadi he heard me. Tuhan telah mendengar dia. Artinya di dalam kesulitan yang dihadapi, dia menghadapi orang penipu, dia menghadapi orang yang mau membunuh dia, yang tidak mau damai. Tetapi dalam kesulitannya, Tuhan telah menjawab dia. He heard me. Jadi ketika dia ceritakan yang ayat 2, ayat 3 sampai ayat 9, itu adalah satu ungkapan, istilahnya deskripsinya. Tetapi kembali lagi ke intinya bahwa dalam setiap kesulitan yang dihadapi, dia telah ceritakan sama Tuhan, dan Tuhan telah mendengar doanya. Jadi mungkin satu pelajaran yang saya mau coba kutip dari sini adalah, kita seperti tadi Pak Pendeta Yohanes sampaikan, bahwa kita benar bisa hidup di antara orang-orang yang tidak yang punya bibir dusta, tidak mau berdamai dan lain sebagainya, selalu mencelakakan orang lain. Tetapi Daud menceritakan kepada kita lewat ayat 1 bahwa di dalam kesulitan yang dihadapi, dia berseru kepada Tuhan, dan Tuhan telah menjawab akan doanya. Mungkin satu rujukan bagi kita, karena setelah saya coba dapati ini, Bible Commentary katakan bahwa ini adalah satu ungkapan Daud ketika dia menghadapi kebencian daripada Saul. Jadi dia lari kemana saja, ke Kedar ataupun ke Meseh ya. Kemudian di dalam kebencian Saul, dia serahkan sama Tuhan. Karena kalau menurut saya, berapa sih kekuatan Saul itu kalau mau dikalahkan oleh Daud? Sedangkan serigala kalah sama Daud. Goliat kalah sama Daud. Masa Saul ini sesuatu yang terlalu sulit untuk dikalahkan oleh Daud? Sebenarnya gampang. Tetapi Daud tidak memilih kekuatan fisiknya. Tetapi di dalam melepaskan segala kesulitan hidupnya, dia kembali kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, ayat 1 katakan, sebagai kesimpulan yang saya coba dapatkan dari bagian ini, Tuhan menjawab doanya. Ini saya coba ambil dari cara pandang yang saya coba kembangkan. Terima kasih. Amen. Ada teman? Ada. Oke. Baiklah, saya juga ingin memberikan apa yang saya dapatkan di pelajaran ini. Ya benar ya, karena apa yang terjadi di Mazmur 120 ini merupakan gambaran juga bagi kita yang terjadi di saat sekarang, sama seperti juga yang dikatakan oleh Brother Steve. Ya, karena Pengkhotbah 1 ayat 9 katakan bahwa apa yang pernah ada akan ada lagi. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Apa yang dialami oleh pemazmur di Mazmur 120 sampai Mazmur 134 tentang nyanyian siara, yang itu juga yang dinyanyikan oleh orang-orang Israel ketika mereka pergi ke Yerusalem untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun dan lain-lain. Mereka mengingat akan perjalanan mereka dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Sama seperti apa yang dikatakan di Mazmur 120, ini adalah konteksnya adalah dia tinggal di pengasingan, atau tinggal di bawah penjajahan. Sama seperti orang Israel yang tinggal di Mesir waktu itu, dan kemudian setelah itu, sama seperti yang tadi katakan, adalah perjalanan ascending ya, perjalanan naik untuk ke Yerusalem. Begitu juga dalam kehidupan kita, aplikasinya ialah kita sementara ada di tanah penjajahan, tanah asing bagi kita sebenarnya, tanah asing bagi kita di dunia ini. Kita sementara berjalan ke Yerusalem baru, kita akan menghadapi situasi-situasi yang sama seperti bangsa Israel pada masa yang lalu, ditindas dan ada lidah penipu dan lain sebagainya, yang mana
kita akan terima. Contoh aplikasi dari Rachel tadi sangat bagus di pekerjaan dan lain-lain, orang-orang yang juga membenci kita pasti akan temui semuanya itu. Tetapi kita bisa yakin bahwa pada akhirnya kita akan pulang. Tapi yang juga saya mau tambahkan ialah sebenarnya kita akan merasa asing, kita akan merasa di tengah-tengah orang asing ini bukan hanya kepada orang-orang yang mungkin tidak seiman dengan kita. Ya, biasanya kita berpikir begitu. Tetapi dalam, aku tidak salah, 1 Petrus 2 ayat 9, kamu adalah imamat yang rajani, itu bangsa yang kudus, kepunyaan Allah. Itu bahasa Inggrisnya itu peculiar person, atau yang aneh. Ya, kadang-kadang juga kita dalam orang-orang Advent, ada juga orang-orang yang artinya sudah yang mungkin saya bisa contohkan ya, misalnya ada yang sudah menerima reformasi kesehatan, reformasi dress reform, yang kayaknya seperti aneh bagi anggota-anggota jemaat yang lain. Ya, kadang-kadang ini juga kadang-kadang saya yakin orang-orang itu berpikir astaga, saya sudah berbuat ini sesuai dengan firman Tuhan, tetapi ada anggota-anggota jemaat, bahkan mungkin keluarga, saudara-saudara yang mungkin tidak sepaham dengan saya, atau bahkan mencibir dan lain sebagainya. Nah, ada seperti itu, saudara. Jadi, nah, itu adalah warna dalam perjalanan kita ya. Warna dalam perjalanan kita sama seperti bangsa Israel ketika keluar dari tanah penjajahan, keluar dari orang-orang asing, mau pergi ke Yerusalem, ke tanah Kanaan. Tapi sama seperti dari Mazmur 120 sampai 134 itu, yang mana itu ada nyanyian semua pengharapan, itu semua ada nyanyian siara gabung di sini. Ada nyanyian siara dari Daud, ada nyanyian siara dari Salomo, dan pemazmur-pemazmur yang lain. Dari 120 sampai 134 itu ada pengharapan. Bahkan itu yang dinyanyikan oleh bangsa Israel di Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Nyanyian siara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Jadi kita tidak perlu takut ya, tidak perlu takut, karena dalam perjalanan kita akan melihat gunung-gunung masalah, gunung-gunung tantangan, gunung-gunung pergumulan. Tetapi sebagai umat yang percaya, sama seperti bangsa Israel itu katakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana datang pertolonganku? Pertolonganku untuk mendaki gunung itu, untuk melewati gunung-gunung masalah, pertolonganku datang daripada Tuhan yang lebih daripada gunung-gunung masalah yang kita alami. Sama seperti yang tadi juga dikatakan oleh Pastor Larry, ya benar Pastor, ini bentuk paragraf deduktif, induktif ya. Jadi dia kasih dia punya kesimpulan dulu di 1 ayat 1, 120 ayat 1, kemudian dia jabarkan. Nah, di 120 ya pemazmur sudah katakan, dalam kesesakanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Walaupun semua kesesakan-kesesakan yang dijabarkan dimulai ayat 2, kesimpulannya ialah di ayat 1, dalam kesesakanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Jadi dalam perjalanan kehidupan kita sama seperti bangsa Israel kuno, sementara kita menantikan kedatangan Tuhan, sementara kita berjalan melatih iman kita dari hari ke hari, banyak sekali tantangan. Tetapi kita memiliki Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang akan menjawab kita dalam masa kesesakan. Itu mungkin pengharapan yang kita boleh terima pada kesempatan belajar Alkitab kita pada malam ini. Mungkin itu tambahan dari saya. Pastor Yones di unmute dulu. Forgot. Sorry. Oke, terima kasih ya Bang. Ada lagi tambahan dari yang lain? Oke, the last one maybe. So, Mungkin bisa disimpulkan saja Pastor. tadi Closing statement. Closing statement. So, closing statementnya, jadi things will get worse for now. Yeah, things will get worse. This is what
this is my prediction. If we assume that the virus will soon stop, no, that's a wrong assumption. So what we have now is only faith and prayer. Hanya itu aja sih. Faith, prayer, satu lagi, repentance, pertobatan. Ini bisa saat-saat yang kita alami ini adalah saat-saat di mana orang pasti akan memikirkan apa yang terbaik bagi dirinya. Dan ketika orang memikirkan apa yang terbaik bagi dirinya, what we have is violence. Itu pasti. Oleh karena itu, mari kita gunakan waktu ini untuk mengingat bahwa ini bukan rumah kita, dan kita harus belajar untuk pulang ke rumah. Satu-satunya cara untuk berbuat demikian hanyalah dengan pertobatan. Evaluasi cari tangannya di tengah-tengah semua ketidakpahaman. Oh, folks. Oke. Oke. Yes. Bapak besar di malam hari ini semua telah memberikan tambahan. Dengan pertolongan Tuhan kita dapat dimampukan untuk mengerti lagi dan bahkan menyelidikinya lebih dalam lagi. Untuk itu, sebagai penutup, kita akan nyanyikan lagu tutup masih di lagu Sion yang sama, lagu edisi lengkap nomor 313. Aku sertaku, ayatnya yang ke ayatnya yang ke-3 dan 4. Oke, sudah ditampilkan di screen. Oke, kita akan nyanyikan bersama-sama. Aku mau Yesus sertaku, 1, 2, 3. Aku mau Yesus sertaku selama aku di dunia. Ia memberkati aku dengan kasih karunia. Aku tak akan takut karena Yesus menjaga. Ku pergi dan tak bersungut dan ku ikut jejaknya. Aku mau Yesus sertaku, Ia beri kekuatan. Ia yang memimpin aku sampai tiba Kanaan. Aku tak akan takut karena Yesus menjaga. Ku pergi dan tak bersungut dan ku ikut jejaknya. Silakan Pastor Yones pimpin kita dalam doa tutup. Oke, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan atas waktu yang telah Kau berikan. Selagi kami masih di dunia ini Tuhan, berikanlah kami kesabaran untuk melalui semuanya. Dan ajarlah kami Tuhan untuk mencari Engkau di tengah-tengah semua kesulitan yang ada dalam kehidupan ini. Sama seperti Mazmur 120, kami semua adalah musafir. Maka berikanlah kami kekuatan untuk tiba di rumah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, amin. Amen. Amin. Thank you so much. Oke. So we're done, right? Bye-bye. Okay. Please pray for Oyim ya. Please pray for Oyim. Yes. Oke. Okay, bye-bye. Bye-bye. Ada pengumuman? Very well. Kamis depan ya. Ada pengumuman nggak? Kalau masih keadaan masih begini, kita jumpa lagi Bible Study Kamis depan online. Oke, very well. Oke, foto. Foto lewat screenshot. Udah screenshot tadi. Pastor Wenas mana mukanya? Iya. Wait, kok itu?
Jelas. Jelas. Kalau mau difoto, screenshot nih. Siapa yang mau screenshot? Yang pakai komputer mana? Hah? Pastor Leri sudah ada? Oh, udah. Give your best Larry. smile. Give your best smile. 1, 2, 3. Thank you. Alright. Good night, everyone. Okay. Bye-bye. Be well. And Bye. ya. Bye. Zoom account-nya. Thank you. Ya.